Oke, lanjut kita ke timnya Basya nih. Ada The Gunners. Asik. The Gunners dari London Utara yang berhasil berhasil menyegel COD langsung dikirim instan dari Lisbon. Victor Gyökeres dengan harga 63 juta euro plus 10 juta add-ons. Pertanyaannya sederhana kok dari gue. Ya. Pertanyaannya sederhana kok dari gue. 3 tahun berturut-turut apa 2 tahun ya juara 2? 3 tahun berturut-turut juara 2. Kalau menurut historis kalau nggak salah ya, sebelum mereka juara yang Invincible, sebelum juara 2001 ya? Iya. Betul. Sebelum juara 2001 mereka 3 kali iya. Jadi Arsenal itu tahun 98, 99, 2000 juara 2, 2001 juara. Akankah 2026 menjadi tahun tersebut? Dan yang kedua, apakah penentunya ini Victor Gyökeres? Oke, kalau pertanyaan pertama belum, nggak bisa berhenti di Gyökeres. Gyökeres itu pembelian bare minimum. Kita butuh striker udah lama. Ini harus pembelian setahun 2 tahun lalu ini seharusnya. Itu bare minimum. Tapi difference makernya adalah di satu pembelian lagi nanti yang mungkin lagi diusahakan sama Arsenal juga, antara creative playmaker atau left wing atau hybrid yang contoh kayak pemain kayak Eze yang dia bisa dua-duanya, dan itu yang difference makernya. Karena kalau cuman Gyökeres doang bisa jadi penentu kemenangan, apalagi kita punya defensif yang cukup solid. Kalau kata orang-orang, kata fans Arsenal kan Merino aja golin apalagi Gyökeres gitu kan. Iya, tapi kan kita juga jangan lupa di mana tim-tim sekitar kita juga spendingnya gila, apalagi kayak Liverpool yang dia habis beli Ekitike ini aja belum selesai gitu. Mereka masih di market. Nah, balik lagi kalau bicara Gyökeres apakah jadi penentu? Ya, itu bare minimumnya Arsenal tuh belum jadi penentu banget. Yang jadi penentu adalah berarti belum menjadi game changernya Arsenal nih? Game changer iya, karena dia akan menjadi satu aspek yang kita kurang musim kebelakang adalah jumlah gol. Tapi bukan aspek ekstra bukan ya? Karena gini, kenapa gua ekstra jelas ekstra, tapi nggak, kalau gue ngeliatnya, kalau kita melihat sesuatu kan ada orang yang bilang ada gelas terisi setengah atau gelas terisi setengah kosong gitu kan. Kalau gue ngeliatnya gini, kalau gue ngeliatnya bukan bare minimum, malah Arsenal ini selama ini so far 3 tahun terakhir yang kurang ya striker. Dengan ada striker finish semuanya lengkap. Tapi kita kalau kita ngomongin itu doang kan nggak cuma kalau ngomongin 2 musim lalu kan tim-tim juga evolusi. Tim-tim semua tuh berevolusi. Kalau kita ngomongin musim lalu, ya cuma striker kita bisa juara itu musim lalu. Karena konteksnya apa? 2 musim lalu kita dengan poin 89 runner up, musim lalu Liverpool poinnya 84 dan juara. Tapi sekarang kan konteksnya adalah tim di sekitar kita evolusi, City evolusi, Liverpool, Chelsea yang lagi gila-gilaan. Jadi striker tadi nggak cukup, dia akan jadi ekstra. Cuma kalau mau juara kan lu bisa juara dengan 70 poin atau lu bisa juara dengan 100 poin. Yang mana City lakukan kan. Mungkin secara poin kita bakal upgrade, gol kita bakal upgrade. Tapi kan bakal ada mungkin title race yang bakal nyampe 90 plus. Nah, marginnya itu adalah diperdekat dengan adanya penambahan left wing dan lain-lain. Kok gue lebih ngelihat momentum ya? Momentum jelas ya. Karena Arsenal bukan tim yang kekurangan dalam cetak gol dalam 3 tahun terakhir. Dari segala ini bisa cetak gol. Cuman kalau Gyökeres kayak Mbappe lah kita tarik ya. Mbappe cetak 40 gol, tapi dia di beberapa pertandingan doang dia cetak banyak gol. Nah, poinnya adalah menurut gua Gyökeres ini harus bisa satu bukan dalam satu pertandingan. Kalau prediksi lu gimana? Akankah Gyökeres menjadi Erling Haaland atau hampir seperti Erling Haaland atau malah cenderung seperti Højlund? Antara Højlund dan Haaland. Mirip. Jadi medium aja. Medium. 20 plus gol? 15 lah. 15 20 lah. 15-20. Ya. 15-20 oke. Gua minimal ekspektasi gua ke Gyökeres adalah di 15 sampai 17 gol. Itu udah minimal. Tapi dengan kondisi juga yang lain juga produktif ya. Dan gue juga berharapnya itu kita nggak cuman di Gyökeres doang, yang lainnya tadi juga usahakannya produktif, left wing atau siapapun dari tengahnya Odegaard produktif lagi, karena kan kita juga kehilangan Odegaard musim lalu yang benar-benar mainnya tuh di bawah standar. Jadi semua tuh harus produktif. Sebenarnya gue mau bahas ke personal pemain dulu nih, pemainnya si Gyökeresnya. Sebenarnya kenapa kalau kita ngomongin taktikos di Twitter, the elite Sesko, the tinggi, ball striking master, orang tuh lupa, orang tuh fokus sama build up, fokus sama nggak bisa main transisi. Orang tuh lupa Arsenal tuh udah punya pemain kayak gitu, yang kayak Havertz, yang build upnya oke. Tapi kita kurang apa? Gol.
yang itu Gyökeres kasih. Kalau ngomongin movement in the box, ngomongin apa, itu semua bisa dilakuin. Ngomongin transisi, ada 3-4 gol Arsenal season lalu tuh transisi. Ada banyak momentum Arsenal transisi yang keputus gara-gara Martinelli-nya nggak bener, kayak Havertz nggak bener. Jadi mau se-possess the ball apapun tim lu akan selalu main transisi. Karena game kan depan belakang. Gitu loh. Transisi itu part of the game dan itu yang akan dilakukan sama Gyökeres. Enggak, gue setuju transisi part of the game, tapi profile atau karakter taktiknya mengakomodir transisi apa enggak? Karena kan ada pelatih-pelatih yang menyukai kontrol, di mana mereka nggak menyukai transisi. Karena di saat ada transisi itu, lu transisi nih, direct langsung. Arti kalau ada something, misalnya bolanya kerebut second ball, bola balik lagi, itu kan lu nggak ke-organize tuh. Back lu masih bolong kan? Nah, jadi itu tergantung karakter. Yang gue tahu Arteta selama ini tidak punya karakter yang kayak gitu. Jadi saat ada momentum transisi, yang dilakukan adalah set up ulang. Dan itu kan yang kita butuhkan. Kita kan dari musim lalu problematika kita adalah terlalu textbook. Kita perlu seorang yang chaos, seorang yang bisa ngedobrak. Arteta ngomong apa, enggak, gue maunya begini. Itu kan terjadi era Ferguson, pelatih-pelatih yang ini bisa juara kan karena Van Nistelrooy-nya, Roy Keane-nya ngabain. Kadang-kadang Ferguson ngomong apa diabain, tapi dia lakuin di lapangan karena pemain itu yang paling tahu apa yang dilihat di lapangan. Dan itu Gyökeres, dia orang yang chaos dan dia nggak cuma transisi, movement in the box-nya kreatif. Dia asisnya juga lumayan banyak loh. Dia tuh bisa movement kanan kiri, asis. Ya walaupun gue nggak akan take into account bukan berniat untuk merendahkan ya, tapi maksudnya dia bermain di Liga Portugal gitu. Maksudnya lo nggak bisa take into account angka yang dia produksi di Liga Portugal gitu. Tapi ada karena aspek, jaraknya terlalu lumayan jauh jaraknya. Tapi ada aspek lain yang orang lupa. Dia juga main di kompetisi tertinggi di Eropa, Champions League. Dia berhadapan sama back-back yang juga luar biasa dan ketemu sama Saliba, sama Gabriel. Di hari itu musim ini cuma satu pemain di luar Gyökeres yang bisa bikin Gabriel Saliba pusing. Isak. Itu Isak satu orang, itu Saliba sama Gabriel dibabat. Abis dibabat. Orang lainnya adalah Gyökeres. Sampai Arteta nginstruksiin dua orang ini marking Gyökeres. Dibabat apa? Bukan dibabat ya. Di match lawan Sporting itu dibikin susah. Dibully gitu ya. Walaupun dibantai Sportingnya. Walaupun dibantai, dibully habis-habisan. Jadi kan itu put into that context. Setiap hari Gyökeres di training ground Arsenal bakal ketemu nih orang. Bakal latihan, dia bakal adaptasi sama intensitas Premier League. Jadi bakal bakal evolve pastinya. Pasti. Jadi maksudnya argumen Liga Portugal ini menurut gua argumen yang gua nggak sama sekali nggak masuk. Karena gap Liga Portugal sama Liga maksudnya take into account tuh maksudnya nggak lu makan mentah-mentah. Oh iya. Pasti ada penurunan gitu. Dan juga justru di gol banyak dia itu gini, Arsenal musim lalu atau musim sebelumnya itu justru kan kesulitan lawan tim di bawah dia. Betul? Betul. Dia nggak kalah lawan Big Six kalau nggak salah. Musim lalu, musim sebelumnya. Nah mungkin orang kayak Gyökeres yang biasa berhadapan dengan orang-orang tim papan bawah, itu yang gue harap dia bisa lakuin di Arsenal. Lawan Burnley cetak gol, nggak apa-apa. Dia lawan City nggak cetak gol, tapi lawan tim-tim ini, lu bisa ambil banyak gol dan itu kan potensi poinnya lebih besar daripada yang lain.